Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kami ingin menyampaikan sebuah informasi yang cukup lumayan baik Bapak Ibu ya, yaitu terkait baru saja ya ada info terkait adanya pembentukan ya untuk pansus gabungan pengangkatan 1 juta P3K. Apakah betul-betul nantinya bakal dilantik? Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari kami bisa mendapatkan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Disclaimer konten dulu Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi dan kita tetap menunggu informasi resmi melalui Panselnas tentunya di SSCASN. Oke, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke info. Oke, kita langsung saja to the point Bapak Ibu ya. Informasi ini cukup baru menurut kami karena hari ini tertanggal 24 Agustus ya tahun 2022. Di sini dikatakan ya melalui jpnn.com Jakarta, Komisi 10 DPR ya mendorong pembentukan panitia khusus atau pansus untuk gabungan lintas komisi untuk menuntaskan program 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wow, ini tentunya menjadi salah satu terobosan ya dari Komisi 10 DPR ya, bagaimana mencoba ya untuk menuntaskan program 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K ya melalui pendorongan ya untuk pembentukan panitia khusus atau pansus. Kalau yang dulu kan panja Bapak Ibu ya, panja. Sekarang ini muncul lagi namanya pembentukan panitia khusus, pansus lagi namanya Bapak Ibu ya. Tapi sih ya mudah-mudahan saja direalisasikan. Jadi sini katakan ya, menurut Ketua Komisi 10 Bapak Saiful Huda, perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K ya. Oke ya, jadi dari Ketua Komisi 10 ya Bapak Saiful Huda itu mengatakan bahwa perlu percepatan ya dalam penuntasan program seleksi 1 juta guru honorer menjadi PPPK atau P3K ya. Nah, di sini dikatakan lagi hal tersebut agar segera ada kepastian nasib ya dari ratusan ribu guru honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidaksigapan langkah pemerintah ya. Oke, kami mendorong untuk membentuk pansus Bapak Ibu ya. Jadi nantinya pansus ini itu bukan cuman dari Komisi 10 saja, tapi ini bersifat lintas komisi ya. Ini kan baru rencana Bapak Ibu ya, rencana. Jadi kalau misalkan pansus gabungan ini terbentuk, berarti itu istilahnya lintas komisi. Nah, kemudian di sini lanjutkan lagi, Huda menjelaskan pansus gabungan seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K ini itu terdiri dari anggota Komisi 2, Komisi 5, Komisi 7 ya, Komisi 11 ya, sorry. Jadi Komisi 2, Komisi 10 dan Komisi 11. Nah, DPR. Jadi ada 3 komisi yang nantinya tergabung dalam pansus gabungan seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K. Wow ya, lumayan ini ya, mantap Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya pansus gabungan ini nantinya akan berkoordinasi ya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi ya, Kemdikbudristek, kemudian juga berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenpan RB dan Kemenkeu dan BKN. Oke ya, dalam mengambil langkah-langkah taktis agar berbagai kendala yang menghalangi proses 1 juta guru honorer menjadi P3K itu segera terselesaikan. Oke ya, kita doakan saja mudah-mudahan ya dengan akan dibentuknya pansus gabungan lintas komisi ini untuk percepatan penuntasan 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K itu betul-betul dibentuk Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan betul-betul dibentuk dan bisa memberikan efek yang positif ya, terutama bagi nasib guru yang sudah lolos PG sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya ya kembali lagi ke mekanisme bahwasanya yang sebenarnya harus dituntaskan dulu oleh pemerintah itu yang sudah lolos PG, yaitu 193.954 guru lolos PG. Itu sebenarnya yang harus dituntaskan terlebih dahulu.
Nah, kemudian di sini dikatakan persoalan pengangkatan guru honorer menjadi P3K memang melibatkan banyak kementerian ya, lembaga, sehingga harus ada pengawalan anggota lintas komisi yang menjadi mitra kementerian atau lembaga terkait. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan Huda mengatakan percepatan seleksi sejuta guru honorer menjadi P3K memang tidak bisa didorong hanya dari Komisi 10 saja ya. Oke, makanya ini perlu pembentukan pansus gabungan ya. Jadi di sini katakan proses seleksi misalnya harus melibatkan Kemenpan RB yang menjadi mitra dari Komisi 2 ya, sedangkan untuk penanganan penganggaran harus melibatkan Kementerian Keuangan yang menjadi mitra dari Komisi 11. Ya, jadi ini ada semacam berpasangan Bapak Ibu ya. Setiap komisi yang dibentuk dalam pansus gabungan ini nantinya itu disesuaikan dengan mitra dari kementerian yang digandeng. Misalkan ya dari Kemenpan RB nantinya akan diambil dari Komisi 2 karena itu menjadi mitra kerja dari Kemenpan RB. Sedangkan untuk penganggaran itu melibatkan Kemenkeu Bapak Ibu ya, dan yang menjadi mitranya nanti itu adalah Komisi 11. Jadi ini strategi yang menurut admin cukup baik ya. Jadi yang kita tunggu adalah bagaimana istilahnya realisasi di lapangan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kita tunggu seperti itu ya, realisasi di lapangan. Dijelaskannya kendala teknis seleksi sejuta guru honorer ini menjadi P3K itu beragam Bapak Ibu ya. Mulai kualifikasi yang harus dipenuhi guru honorer dalam proses seleksi, bagaimana penempatan mereka setelah lolos seleksi, bagaimana proses mendapatkan nomor induk pegawai hingga proses penggajian mereka. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi itu tidak cukup dorongan dan pengawalan dari Komisi 10 saja. Politisi PKB ini mengungkapkan ada beberapa agenda yang akan dikawal serius oleh pansus gabungan guru honorer ini. Di antaranya memastikan guru yang telah lulus seleksi namun tidak mendapatkan formasi ya. Maksudnya ini menyinggung ya. Ini sudah menyinggung ke mengarah ke guru lolos PG ya. Jadi itu yang admin bilang tadi ya. Jadi tentunya ya kita ketahui bahwa pemerintah itu tentunya akan memprioritaskan terlebih dahulu guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan ya, politisi PKB ini mengungkapkan ada beberapa agenda yang akan dikawal serius oleh pansus gabungan guru honorer ini. Di antaranya memastikan guru yang telah lulus seleksi namun tidak mendapatkan formasi, diusulkan formasinya pada seleksi P3K tahap ketiga dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu diangkat menjadi P3K. Wow, mantap ya. Jadi mudah-mudahan betul-betul direalisasikan ya. Amin. Nah, di sini dikatakan dalam ketentuan itu guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun akan diprioritaskan. Pansus gabungan juga mengkaji ulang opsi penambahan DAU pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan penganggaran guru honorer menjadi P3K. Selain itu, kata Huda, pansus gabungan mendorong pemerintah agar membuat roadmap penyelesaian guru honorer secara menyeluruh mulai dari rekrutmen, penganggaran, dan koordinasi dengan Pemda tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini yang terakhir ya, pansus gabungan juga akan memastikan adanya proporsi terbaik ya bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta agar mendapatkan prioritas dalam proses rekrutmen mereka menjadi P3K. Dalam waktu dekat kami akan menghadap pimpinan DPR Gus Muhaimin untuk membahas langkah pansus termasuk mengagendakan rapat-rapat gabungan. Wow, luar biasa ya. Jadi nantinya ini kita lihat bahwasanya pimpinan DPR ya dalam hal ini Komisi 10 itu akan menghadap ke pimpinan DPR yaitu Bapak Gus Muhaimin ya. Tentunya nantinya itu akan membahas langkah pansus termasuk mengagendakan rapat-rapat gabungan. Wow, mantap ya. Jadi di sini Komisi 10 berkomitmen ya Bapak Ibu ya agar persoalan guru honorer ini segera dituntaskan sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara. Wow, luar biasa ya. Jadi kita tunggu saja ya bagaimana gebrakan dari pansus gabungan ya dari yang akan dibentuk oleh Komisi 10 dan tentunya kita tunggu ya hasil pertemuannya dengan Gus Muhaimin selaku pimpinan DPR. Oke, dan Bapak Ibu ya jangan lupa bahwa nanti tanggal 29 ya Agustus itu akan ada pembahasan ya di DPR juga tentunya terkait pendataan, terkait P3K juga Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk saksikan. Mudah-mudahan ya nantinya itu ada live-nya Bapak Ibu ya. Kami akan sambungkan juga di channel kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.